Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridani, nomor absen 39 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya membahas tentang perpindahan kalor, konveksi kalor, Kovenka, kelompok 25 IPA. Materi pembelajaran. Jadi saya membahas tentang materi IPA kelas 5 semester 2, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua. Nah, di situ ada kompetisi dasar 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Selanjutnya di situ ada indikator pencapaian kompetensi. 3.6.2, melakukan kegiatan percobaan untuk menyelidiki tentang perpindahan panas secara konveksi. 4.6.2, mengamati secara rinci sesuai proses yang terjadi dalam kegiatan percobaan tersebut. Selanjutnya ada perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas yaitu merupakan salah satu dari disiplinnya ilmu teknik termal yang juga mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Konduksi termal merupakan pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Nah, perpindahan kalor atau panas yang dapat terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda yang tidak bisa menghantarkan suatu panas yaitu disebut isolator. Selanjutnya itu ada macam-macam perpindahan panas atau kalor. Konduksi. Nah, jadi konduksi yaitu merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan panas atau kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh terjadinya konduksi yaitu benda yang tersebut dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika saat kita memegang kembang api yang sedang dibakar. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Selanjutnya, konveksi. Jadi, konveksi yaitu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel perpindahan dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Contoh terjadinya konveksi. Gerakan naik turun air ketika saat dipanaskan. Gerakan naik dan turun kencang turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, selanjutnya ada radiasi. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasa dapat disertai cahaya. Panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa
tubuh terasa hangat pada saat benda di dekat sumber api menetaskan telur unggas dengan lampu. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, di sini ada fungsi media. Dapat lebih memahami tentang apa itu perpindahan panas kalor sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Anak lebih mudah memahami pembelajaran karena melihat secara langsung proses perpindahan panas kalor dari media pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran berjalan lebih efektif agar anak tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Anak-anak menjadi lebih tertarik mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini saya akan membahas fungsi media saya, yaitu Kovenka, konveksi kalor. Yang pertama, dapat lebih memahami tentang apa itu perpindahan panas atau kalor sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. 3. Anak lebih mudah memahami pelajaran karena melihat secara langsung proses perpindahan panas atau kalor dari media pembelajaran tersebut. 4. Proses pembelajaran berjalan lebih efektif. 5. Agar anak tidak cepat merasa bosan dalam belajar. 6. Anak-anak menjadi lebih tertarik mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu kita sediakan gunting, cutter, dan korek api. Nah, bahan yang pertama itu kardus 1 buah, 2. Plastik bening, lilin 1 buah, obat nyamuk 1 buah, korek api, kertas 2 lembar, plester. Selanjutnya proses pembuatan media. Nah, siapkan kardus. Lubangi kardus dengan membuat 2 lingkaran pada kardus tersebut dengan ukuran yang sama besar dengan diberi jarak. Bakarlah bagian bawah lilin untuk direkatkan pada kardus. Selanjutnya, letakkan lilin pada lubang pertama dan obat nyamuk pada lubang kedua. Kemudian, tutuplah kardus menggunakan plastik bening. 5. Gunakan lagi 1 buah lilin. Kemudian bakar sumbu lilin tersebut. Gunakan api untuk menyulut lilin dan obat nyamuk yang ada di dalam kotak. 6. Kemudian gulung kertas sebesar lubang kardus. 7. Kemudian kertas yang telah digulung tadi diletakkan pada 2 buah lubang di kardus tersebut. Kertas ini berfungsi sebagai cerobong asap. 8. Alat peraga perpindahan kalor menggunakan lilin dan obat nyamuk yang siap dicoba. Nah, panduan penggunaan media. Jadi yang pertama, Anda siapkan dulu sebuah lilin sama obat nyamuk. 2. Ambillah korek api lalu nyalakan korek api untuk menyalakan lilin. 3. Setelah lilin menyala, lalu taruh lilin itu di sebelah obat nyamuk yang sudah disiapkan. 4. Setelah selesai, lalu kardus tempat untuk menyiapkan lilin itu ditutup dengan plastik bening. 5. Maka akan terjadi perpindahan kalor pada lilin ke obat nyamuk secara konveksi. Selanjutnya kita langsung aja prakteknya. Nah, pertama kita nyalakan dulu lilin yang ada di dalam sini. Setelah lilinnya menyala, lalu kita tutup kembali plastik bening tadi. Nah, kita lihat dalam beberapa saat, kita rasakan. Di sini sudah mengeluarkan radiasi panas
Tentang kalor, tidak berapa lama lagi obat nyamuk yang ada di sebelahnya akan menyala. Nah, kita lihat obat nyamuknya itu sudah mulai nyala itu. Kita ambil untuk membuktikan. Kita buka dulu. Ternyata obat nyamuknya bisa nyala, berarti percobaan praktik ini berhasil. Selain kita taruh dulu. Selain obat nyamuk, di atas sini juga bisa mengeluarkan radiasi panas yang disebabkan oleh lilin. Ya, itu saja praktik yang bisa saya perlihatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.